record ya. Sudah record. Yeremi ada? Ya, hadir Pak. Bentar, saya nggak kelihatan. Saya baru mencari orangnya mana. Oh ya, ya sudah. Terus Misael. Hadir Pak. Oh ya, oke. Misael sudah. Terus Tunggul belum? Saya refresh dulu ya. Iya belum. Tunggul belum. Agustinus. Hadir Pak. Oke ya. Natalia ada harusnya. Ada, tapi di mana orangnya? Oh ya, sudah muncul ya. Oke. Natalia sudah. Nike ada Nike harusnya. Oh ini ya, kamu baru muncul. Halo, ada suaranya nggak? Suaramu belum masuk. Oh, baru connecting ke audio. Hilang lagi. Oke, Nike sudah. Terus Wilhelmina belum ya? Angelin Rumoy. Hadir Pak. Oh ya, oke, sudah muncul. Terus Rafael belum. Irfan? Hadir Pak. Oke, sudah. Terus Juan Matthew? Juan belum? Oh, ada harusnya. Ayo Hadir Juan. Pak. Oke. Videonya mana? Juan, terus kemudian Hizkia. Hadir Pak. Oke, Hizkia sudah muncul. Terus Julian belum datang. Wisnu. Hadir Pak. Oke, Wisnu sudah. Terus Jesslyn. Oh ya, sudah muncul. Ya. Ada trouble sebentar, Acio. Oke, hadir. Tunggul sudah hadir. Di sini siapa? Pakai 2 akun. Oh, time laptop sudah bermasalah. Berarti ada 21 di sini sama saya 1 ya. Harusnya adalah 23. Wilhelmius belum, Rafael belum, Julian, Wisnu belum. Yang sudah tadi ada tambahan di Acio sudah. Rio ada ya, ada di sini tapi belum menyampaikan. Nah, ini kalian belum pada nyalain ya. Nanti kalau terakhir kalau kita selesai kita akan screenshot ya untuk buktinya. Harus dinyalakan lagi ya. Rio sudah muncul videonya. Oke, nah sekarang saya akan langsung saja. Kalau pas saya presentasi berarti kan saya nggak akan baca chat ya. Jadi kalau kalian mau bertanya langsung saja melalui suara ya. Karena saya pasti akan mempresentasikan ini nggak akan kelihatan. Oke, saya share screen. Oke, ini ya. Oke, hari ini kita kalau Anda lihat di slide-nya, sudah saya share ya, itu jelas banyak sekali, dan ini saya potong juga karena sebagian besar saya anggap tidak perlu harus ditampilkan semua. Jadi sudah saya potong tetap banyak. Karena kenapa kok bisa banyak sekali slide-nya? Karena memang bukunya, kalau kalian tahu, kalian sudah saya berikan, itu di Moodle semuanya. PDF-nya bisa dicari di Google banyak sekali. Itu adalah edisi ke-10 dari operating system konsep punyanya Silberstadt yang bukunya sampai 1000 lembaran, sekitaran 1000. Bukunya tebal sekali. Ya, jadi isinya kalau nggak salah sampai 18 bab lebih. Jadi artinya satu semester memang kurang ya. Tidak semua materi di buku itu disampaikan. Nah, materi sistem operasi ini merupakan materi wajib di informatika ya, karena ini kalian menggunakan sistem operasi minimal salah satu sistem operasi di dalam kehidupan kalian. Seharusnya mata kuliah ini tidak terlalu sulit ya. Kenapa?
karena semuanya teori itu pertama. Mungkin membosankan iya, tapi karena teori semua ya, karena teori semua. Tapi yang jelas secara studi kasus kalian mungkin akan sering merasakan atau mengalami gitu ya. Nah, bukunya sendiri udah tebel sekali, jadi slide-nya ya pantas kalau itu banyak gitu ya. Dan setiap itu edisi ke-10, Anda bisa bayangkan, setiap ada perubahan edisi pasti ada penambahan materi gitu, karena perkembangan zaman ya. Bukunya bergambar dinosaurus kalau kalian lihat. Oke, ini enggak usah kita lewati. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan menggunakan model PJJ, waktunya adalah seharusnya 75 menit ya, tapi kalau saya mungkin karena ini materinya cukup banyak, 90 menit ya, 1,5 jam sampai dengan jam 9 gitu. Nah, kemudian saya ingin menginformasikan bahwa saya sedang studi lanjut, jadi kalau misalnya nanti saya juga ada kuliah, saya juga mahasiswa begitu ya, saya ada kuliah dan berbagai macam hal, mungkin bisa jadi nanti akan saya informasikan ke Telegram, misalnya suatu saat materinya sudah dalam bentuk video atau cuma presensi dan sebagainya ya, itu bisa juga terjadi karena memang saya belum tahu jadwal kuliahnya, belum ada. Harusnya minggu ini keluar, tapi sampai hari Jumat belum ada. Oke, terus kemudian deskripsinya mungkin saya nggak usah bacakan dari sini. Intinya sistem operasi itu berarti mempelajari bagaimana kinerja sistem operasi secara menyeluruh dari tampilan yang kalian lihat, yang kalian rasakan itu kan bentuknya tampilan, sampai jeroannya, sampai dalamnya ya, sampai dalamnya sistem operasi, bagaimana program yang namanya sistem operasi itu berjalan, baik di Windows, di Linux, mungkin di Mac ya, mungkin di Android dan sebagainya. Nah, ini studi kasusnya, bahkan DOS ya. Lalu materinya ini ada harusnya adalah 14 kali pertemuan kalau secara benar ya, secara benar. Namun dalam kondisi pandemi seperti ini, UKDW memotong 2, jadi cuma 12 kali pertemuan. Dan 12 kali pertemuan itu ada 2 bagian yang biasanya ada tapi dipotong, yaitu input-output ya, input-output dan satu lagi saya lupa. Input-output dan mass storage ada. Yang pasti input-output yang saya ingat. Input-output dan apa gitu satunya ya, saya lupa. Nah, 2 materi itu nanti kalau di semester reguler bukan pandemi pasti muncul gitu ya. Untuk sekarang kita hanya membahas sampai dengan 12 kali pertemuan saja. Jadi biasanya pertemuan 1 itu silabus saja dan overview, sekarang digabung yaitu silabus dan struktur sistem operasi atau chapter 1 sehingga bisa dibilang tambah tebel ya, bisa jadi tambah banyak. Lalu kemudian struktur sistem operasi minggu depannya, lalu proses dan thread ini bab 3 dan bab 4 digabung. Ya, lalu kemudian penjadwalan CPU bab 5 di buku itu ya. Jadi bab 5 itu mengacu dari bukunya Silberstadt. Lalu kemudian sinkronisasi proses atau proses synchronization chapter 6. Deadlock itu adalah chapter 7. Ini menakutkan ya judulnya ya. Deadlock atau kebuntuan dalam bahasa Indonesianya. Atau aliasnya adalah hang. Jadi kalau komputer hang itu komputer mengalami deadlock. Lalu kemudian manajemen memori itu ada memori utama dan memori virtual. Lalu berhubungan dengan storage, dengan hard disk dan teman-temannya. Lalu berhubungan dengan file, baik file system interface maupun implementasinya. Terakhir adalah virtual machine. Ya, virtual machine ini bukan pengumpulan tugas tapi presentasi tugas, atau ya bisa dibilang nanti pengumpulan tugas, bisa seperti itu karena bentuknya video. Ya. Oke, nah ini bukunya mulai edisi ke-9 yang sebelah yang warna biru, lalu edisi ke-10 warna hitam. Semuanya bergambar dinosaurus dari dulu edisi 1 sampai edisi ke-10. Lalu ditanya, kenapa kok bisa gambarnya dinosaurus? Itu pernah ada tulisan seperti itu di internet. Ternyata Silberstadt mengatakan bahwa ini buku komplit sekali gitu ya. Kenapa? Karena mulai dari prehistori, istilahnya prehistori sampai sekarang. Semuanya ada. Jadi mulai dari sistem operasi yang kuno sekali sampai yang sekarang komplit gitu. Studi kasusnya dan sebagainya. Memang benar-benar bagus buku ini. Cuma ya itu, bukunya sangat tebal dan kalau Anda bacanya cuma 1 kali ya pasti nggak inget gitu ya. Karena saya udah mengajar berkali-kali, jadi pasti tambah paham. Namun ya bagaimanapun juga materi ini harus diajarkan. Lalu kemudian distribusi nilainya kalau kalian lihat ada UAS 20%, UTS 20%,
tugasnya 25%. Tugas ini berbeda-beda, ada kemungkinan dengan Pak Willy dan Pak Mahas. Ya, tugas ini ada kemungkinan sama, ada kemungkinan berbeda. Yang penting bobot tugasnya yang disamakan oleh Pak Willy dan Pak Mahas ya. Lalu kemudian modelnya sama 20%, lalu presensi 5% itu tambahannya, bukan tambahan tapi masuk sebagai nilai ya. Jadi presensi kalian itu menentukan 5%. Terus di sini tugasnya, tugas 1 ini adalah dilaksanakan hanya seminggu sekali. Jadi satu kelompok hanya akan presentasi 1 kali dalam 1 semester. Ya, jadi nanti tunggu giliran saja. Presentasi studi kasus mingguan. Jadi karena ini materinya teori, maka harapan saya tidak perlu sebenarnya terlalu banyak ngomong begitu ya. Hanya hal-hal penting saja. Di kelas pun seperti itu. Jadi waktu model kelas saya juga lebih banyak hanya diskusi. Karena ini teori semua. Jadi bukunya sudah ada, slide-nya sudah ada, videonya saya sudah carikan, di Moodle sudah ada walaupun bukan saya yang buat ya. Tapi video itu sudah sangat umum, ini materi dasar di computer science, dimanapun seluruh dunia pakai buku itu juga sama. Jadi kalian bisa cari referensi dari manapun, ya. Yang penting pakai bukunya itu. Terus harapannya kalian mengerjakan tugas yaitu dengan cara mencari studi kasus sesuai dengan chapter-nya. Jadi kalau kalian baca chapter 2, maka carilah studi kasus di chapter 2. Studi kasus itu benar-benar real ya. Misalnya ngomongin tentang interface sistem operasi. Berarti kalian akan mencari studi kasus tentang user interface di sistem operasi. Anda bisa ngomong bahwa, ini loh kalau sistem operasi mobile itu contoh tampilannya adalah ada Android 1 sampai Android 10. Kayak gini loh Pak, gitu ya. Jadi kalian mencarikan studi kasusnya. Lalu kalau ngomongin tentang masalah hard disk, maka Anda bisa cara memformat hard disk itu begini. Jadi ini lebih ke pengalaman kalian menggunakan sistem operasi. Studi kasusnya itu gimana? Anda mengalami apa? Bahkan banyak mungkin mahasiswa atau siapapun orang-orang yang otodidak di dunia ini ya, yang bisa ngutak-atik sistem operasi sungguh luar biasa. Mereka bisa nginstal Linux, Windows macam-macam, bisa ngoprek segala macam yang hebat-hebat. Bahkan mungkin bagi yang suka ngutak-atik Android, Anda suka ngerut, suka nginstal ini itu sampai hebat gitu ya, sampai di-sharing di blog, di YouTube dan sebagainya. Nah, dari pengalaman itu saya tidak tahu kalian bisa atau tidak, tapi kalian bisa cari studi kasusnya sesuai dengan chapter-nya. Nah, ini per minggu. Jadi nanti kalian habis ini harus membuat kelompok ya, membuat kelompok karena ini 23 orang. Satu kelompok kita buat 3 orang ya, satu kelompok 3 orang. Nanti kalau misalnya kurang berarti bisa nambah 1 gitu. 21 ya, 21. Nah, 3 orang silahkan cari dulu. Terus minggu depan langsung begitu ada begitu ada kelompoknya langsung akan diundi. Saya yang undi ya, saya nggak tahu pakai cara apa nanti. Saya akan mengatakan bahwa minggu depan itu kelompoknya ini silahkan dipersiapkan untuk chapter segini gitu ya. Nah, untuk Anda kalau bingung, Anda bisa tanya konsultasi ke saya. Bisa melalui grup itu, WA grup, Telegram grup atau lewat email ya untuk masalah ini. Lalu kemudian tugas 2 itu adalah Anda membuat video pembelajaran dari satu topik studi kasus yang ada di sistem operasi ya, bukan presentasi studi kasusnya tapi topik yang ada nanti di situ ada banyak algoritma, ada banyak simulasi ya di dalam sistem operasi yang bisa Anda buatkan videonya. Misalnya Anda membuat animasinya misalnya. Animasi pergerakan hard disk misalnya. Nah, bisa dibuat begitu. Nah, itu bentuknya dalam bentuk video pembelajaran, video tutorial ya, bisa dibilang video tutorial. Nah, itu sebagai tugas akhirnya. Lalu tanya jawab mingguan seperti yang Anda lihat di Moodle, itu Anda silahkan bertanya, satu kelompok boleh bertanya banyak ya. Satu kelompok minimal 1 pertanyaan, Anda boleh tuliskan lebih dari 1 tentang materi yang akan disampaikan minggu depan. Jadi nanti tugasnya misalnya chapter 2 minggu depan, silahkan Anda masukkan di Moodle, pertanyaannya sudah dalam bentuk Google Form ya, sudah dalam bentuk Google Form, silahkan Anda tanyakan, lalu kemudian akan dipakai sebagai penilaian 10% individu, nanti akan dilihat satu persatu. Jadi pertanyaannya silahkan ditulis NIM-nya dan pertanyaannya ya. Yang memasukkan 1 orang saja ya, yang memasukkan 1 orang saja, ketua kelompoknya, lalu kemudian disubmit di situ untuk
mingguan. Jadi ini modelnya mingguan. Kalau yang tanya jawab mingguan berarti setiap minggu Anda tanya ya, setiap minggu Anda tanya. Tapi kalau yang tugas presentasi itu 1 minggu 1 kali dan 1 kelompok hanya 1 semester 1 kali. Oke, seperti itu. Lalu presensi biasa. Nah, ini kelompoknya 3 digunakan untuk semua tugas atau kegiatan. Kumpulkan daftar anggota kelompok di Ikhlas. Ya, jadi kumpulkan daftar anggota kelompok di Ikhlas. Nah, kalau bisa secepat mungkin supaya minggu depan bisa segera Anda mempersiapkan untuk presentasinya. Nanti kelompok pertama. Kelompok pertama itu malah justru paling gampang. Chapter 2 itu paling mudah. Studi kasusnya banyak sekali. Nanti makin belakang malah makin susah. Jadi kalau ditunjuk yang pertama malah senang menurut saya. Ya, karena itu paling mudah. Banyak sekali studi kasusnya. Terus ini ya tadi setiap kelompok wajib membaca chapter yang pasti ya. Jadi saya tidak akan lebih banyak ngomong, saya tidak akan banyak menyampaikan materi ya. Harapannya supaya kalian bisa lebih senang, lebih tenang begitu ya, tidak terlalu bosan. Terus kemudian semuanya wajib membaca karena semuanya ada di buku. Saya mengatakan misalnya ya mata kuliah ini diadakan asal kalian baca bisa ujian sebenarnya bisa dibilang begitu karena semuanya sudah ada di buku. Kalau biasanya materi-materi yang lain mungkin bukunya gabungan begitu ya, bukunya itu gabungan-gabungan dari banyak buku, tapi kalau ini tuh sumbernya cuma satu, bukunya Silberstadt itu. Jadi kalau kalian sudah bisa baca itu, ya sudah sebenarnya itu materinya sudah ada di situ lengkap. Slide itu hanya rangkuman saja. Nah, setiap kelompok harus selalu siap membuat studi kasus nyata. Ini maksudnya selalu siap adalah diundi per minggu ya, sesuai dengan gilirannya. Terus waktu pengerjaan harapannya sekitar 1 minggu ya, 1 minggu pengerjaan. Jadi nanti begitu sudah selesai presentasi tenang gitu, hidupnya udah tenang, nggak perlu harus yang lain yang sudah tinggal nunggu, tinggal nonton gitu ya. Siapkan dalam bentuk slide saja, sebenarnya paling gampang slide ya. Slide dalam bentuk gambar atau capture, lalu Anda bisa jelaskan, bisa juga dalam bentuk demo. Jadi setiap minggu nanti diawali dengan presentasi tugas dulu. Jadi sekitar 15-20 menit kalian menyampaikan presentasinya, satu kelompok itu, lalu kemudian dari penjelasan itu baru saya lanjutkan dengan materi yang belum dibahas apa. Begitu ya. Jadi carilah studi kasus sebanyak mungkin sesuai dengan chapter-nya. Jadi kalian baca di chapter itu, ada sub-chapter, di masing-masing sub-chapter kalau kalian bisa menemukan studi kasusnya, bisa dimasukkan ke slide ya. Studi kasus itu boleh kalau bisa malah original, artinya kalian benar-benar nyari sendiri ya, merasakan, menggunakan, mencoba. Tapi kalau misalnya nggak nemu ya Anda bisa cari dari internet misalnya studi kasusnya seperti apa. Jadi bayangan saya kalau satu bab itu ada 10 subbab, maka ada 10 studi kasus di situ. Studi kasusnya ringan-ringan ya, bukan studi kasus yang ilmiah yang berat begitu, bukan. Tapi misalnya tentang hard disk ya, misalnya hard disk itu bisa dilihat dengan cara bagaimana, lalu kemudian space-nya dilihat di mana. Kalau tentang sistem operasi ya tentang proses dan thread dan sebagainya. Jadi sesuai dengan studi kasusnya, ya, sesuai dengan babnya. Oke, terus tanya jawab ini silahkan Anda membuat pertanyaan setiap mahasiswa ya dimasukkan ke dalam Moodle dan Google Form ya, dalam bentuk Google Form. Setiap minggu, jadi itu tugas mingguan kalau ini. Jadi silahkan Anda bertanya. Harapannya gimana? Sebelum kelas berarti Anda sudah membaca. Jadi begitu Anda baca, Anda nggak paham, silahkan tanyakan. Begitu ya. Terus tugas besarnya adalah membuat video atau animasi tutorial tentang pembelajaran topik pada suatu sistem operasi. Ya, dikerjakan dalam kelompok dalam bentuk video. Jadi kalian tugasnya adalah video. Silahkan cuma membuat video saja. Seperti semester lalu saya ada juga tugas PBO dalam bentuk video juga jalan. Jadi silahkan yang programming aja jalan, lebih-lebih yang ini ya. Jadi Anda membuat video, disiapkan, diskusinya bisa online ya. Nanti kalau ada kalian sudah datang ke Jogja juga bisa bertemu ya dan sebagainya. Di dalam video itu ada presentasinya. Jadi kalian setiap anggota harus presentasi di videonya ya, bukan presentasi di depan, bukan seperti ini, bukan sinkronus ya. Dikumpulkan dalam bentuk Google Drive atau YouTube silahkan, kalian bisa upload. Nanti untuk teknisnya makin ke belakang nanti akan diperjelas. Oke, terus
Tugas Moodle seperti biasa mengerjakan soal-soal latihan yang ada dari buku ya. Jadi itu soalnya sudah bawaan dari bukunya, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Indonesia biasanya tambahan dari dosen, tambahan-tambahan. Yang berbahasa Inggris berarti memang dari bukunya, karena bukunya menyediakan soal-soal latihan. Dan itu dapat poin gitu ya. Anda mungkin bisa cari di Google, siapa tahu ketemu, ada jawabannya juga ya tidak ada yang tahu gitu. Jadi kalian bisa menggunakan cara pengerjaan, yang penting kalian bisa mengerjakan itu, tapi paham ya. Jadi paham. Kalau Anda nggak bisa juga Anda bisa tanyakan lewat pertanyaan itu gitu. Tapi setelah Anda menjawab soalnya dong ya. Karena pertemuan kelasnya kan pasti setelah jawab soalnya. Jadi Anda jawab dulu, kalau Anda masih belum jelas bisa dijadikan pertanyaan ya. Bisa dijadikan pertanyaan. Oke, semuanya mestinya sudah ikut di grup dan sudah masuk ke Moodle ya. Materinya ada di Ikhlas dan Moodle. Pada Moodle terdapat buku referensi dalam bentuk digital dari Wiley. Itu penerbitnya bukunya Silbersat. Terus kemudian ada PowerPoint dari dosen. Lalu ada video, ini tambahan baru tambahan kemarin-kemarin saya nyari-nyari video, walaupun tidak berasal dari universitas yang sama, tidak berasal dari penulis yang sama, tapi saya berusaha mencarikan video yang bisa dijadikan referensi pembelajaran lain. Oke, terus kemudian pada Ikhlas terdapat slide dan presensi, karena Ikhlas tetap harus dipakai ya. Oke, TTS dan TAS itu nanti online ya. Kalau TAS mungkin bisa offline, bisa online. Namun sepertinya kalau pokoknya intinya kalau TAS masalah jadwal offline atau tidak itu tergantung universitas ya. Kalau nanti universitas memang meminta untuk offline, kan blended ya. Jadi setelah TTS itu blended. Nah, itu nanti akan ada pengumuman resminya pasti ya. Tapi kalau belum ada pengumuman apa-apa, ya berarti masih online terus ya. Nah, berarti kalau masih online sampai akhir Desember nanti, berarti TAS-nya juga online gitu. Nah, kalau online pastinya pakai Moodle juga. Jadi nanti soal-soalnya akan dibuat oleh dosen, gabungan dari Pak Mahas, saya dengan Pak Willy. Ya, itu digabung, lalu kemudian dia mengerjakan. Ini teori semua, jadi materi-materinya ini teori-teori saja. Makanya karena teori terlalu banyak, sehingga saya menggunakan studi kasus tadi, supaya nggak benar cuma teori tok ya, tapi juga Anda harus benar-benar bisa mencari studi kasusnya di sistem operasi seperti apa. Studi kasus itu bisa pakai sistem operasi Windows, Linux, Mac, atau Android. Bebas ya, Anda mau pakai sistem operasi apa yang biasa Anda pakai. Oke, terus ketentuan lain ini terlambat. Ini kalau di kelas sorry ini belum dihapus ya, nggak kayak gitu ya, karena waktunya kita sampai 1,5 jam itu ya. Jadi ya pokoknya Anda presensi di kelas, presensi di Ikhlas itu. Oke, terlambat itu berarti kalau Anda sampai melebihi 2 jam ya berarti tidak bisa presensi. Tidak ada susulan apapun, kalau ini pasti ya tidak ada susulan apapun. Lalu kemudian presensi tetap minimal 75% ya. Jadi walaupun online tetap ada aturan dari universitas presensi minimal 75%. Jadi sudah dipermudah dengan adanya Ikhlas sehingga harusnya 100% semua. Jadi dapat poin 5% nanti untuk nilai. Oh ini enggak ya, ini belum dihapus nih ya. Mengenakan pakaian ini ya pokoknya kalau pada saat kuliah ya kalian di videonya bisa ditampilkan dengan baik gitu ya. Tidak membuat keributan, tidak berisik dan sebagainya. Dan ini yang paling penting jujur. Karena ini online, jangan sampai tidak jujur. Walaupun online terus tidak jujur. Nanti kalau ketahuan, bagaimanapun juga tetap ada sanksinya ya. Ini kejujuran akademik. Oke, nah terus sekarang materinya ini pengantar-pengantar saja ya. Jadi kalian bisa baca di slide-nya. Sistem operasi itu apa? Sebuah software ya, sebuah software yang diinstal di komputer sebelum ada software yang lain. Ya kan? Dia itu diinstal duluan pertama kali ya. Kalau komputer nggak punya OS maka nggak bisa jalan. Bisa dibilang komputer itu tubuhnya, sistem operasi itu rohnya. Kalau nggak ada rohnya ya mati, komputernya diam aja walaupun harganya mahal sekali. Nah, sistem operasi itu dibuat apa? Dia itu tetap software ya. Sistem operasi itu software yang di atasnya bisa diinstal software lain. Jadi dia istilahnya ibunya software gitu ya. Kalau dia nggak ada, maka software apapun nggak bisa nggak bisa diinstal di atasnya. Tujuannya apa? Untuk mengeksekusi program lain dan menyediakan lingkungan bagi program lain untuk berinteraksi dengan resources yang diinstal di komputer kalian. Jadi
Sistem operasi itu perantara antara hardware dan software lainnya. OS diinstal, aplikasi diinstal di atas OS, maka aplikasi itu bisa mengakses hard disk. Aplikasinya bisa mengakses webcam, aplikasinya bisa mengakses layar, dan sebagainya. Contoh Zoom. Zoom ini bisa mengakses webcam saya, bisa mengakses mikrofon saya, bisa sharing screen. Dia berarti mengakses ke hard disk juga kan, mengakses memori juga. Bagaimana Zoom bisa berinteraksi dengan resources? Harus di atas Windows. Kalau Zoom-nya diinstal di atas Mac, berarti Windows-nya juga berinteraksi dengan lewat Mac tadi. OS itu berarti bisa dibilang perantara antara hardware dan software. Tujuan sistem operasi adalah pasti ada kemudahan, biar mudah, efisien, handal, dan berevolusi terus. Jadi harus update terus, ya bisa dibilang seperti itu. Nah, sistem operasi, kalau ini yang Windows nih contohnya ya. Ini Anda contoh kalau kalian buat studi kasus kayak gini nih. Anda bisa mengcapture ini, mengcapture seperti ini. Ini contoh Pak, contoh studi kasus evolusi Pak. Nah, misalnya kayak gitu. Bahwa sistem operasi itu berevolusi. Buktinya mana? Buktinya adalah Windows dari Windows 31 sampai dengan Windows 10 gitu. Ini contoh capture-nya, ini Windows yang ada di pasaran, Pak. Nah, Mac Anda bisa coba cari Mac yang lama sampai dengan Mac OS 10 misalnya. Terus Android 1 sampai versi 10. Nah, misalnya kayak gini. Itu contoh baru satu studi kasus, yaitu evolusi. Kalau convenience misalnya, convenience itu misalnya Anda bisa bandingin antara command prompt dengan GUI. Nah, ini contohnya command prompt dan GUI. Pak, ini contoh efisien ini adalah contoh kemudahan, convenient. Kalau orang zaman dulu pakainya DOS pasti susah, harus ngetik-ngetik. Nah, sekarang pakainya Windows, pakai berbasis GUI. Nah, ini adalah contoh convenience. Nah, ini sudah studi kasus ya, teman-teman ya. Jadi kayak gitu bayangan saya untuk studi kasusnya. Kalian bisa menemukan sesuai dengan yang ada di chapter itu. Chapter itu ngomong apa sih? Bahas apa? Nah, silakan kalian cari studi kasus. Jadi ini benar-benar metode kita di dalam sistem operasi kita menggunakan flip learning. Flip itu terbalik, flip learning itu terbalik. Artinya di pertemuan sinkronus ini saya tidak banyak akan menyampaikan informasi lagi, tapi justru diskusi ayo gitu. Kalian itu sudah baca sejauh mana, lalu kemudian Anda nggak tahunya yang mana, silahkan tanyakan. Tanya sama kakak-kakak kelas kalian, kalau di sistem operasi Pak Anton, di kelas itu ngapain? Gitu. Ya, pasti cuma presentasi, lalu kemudian habis presentasi tanya jawab, Pak Anton jelasin sedikit. Yang terjadi pasti seperti itu. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di buku. Ya. Lalu yang CPU usage ini contoh CPU usage. Ini adalah contoh efisiensi. Jadi harusnya sistem operasi itu efisien. Kalau efisien berarti CPU usage-nya bisa terpakai semua. Bagi kita merasa bahwa wah kalau CPU usage-nya terpakai semua 100% komputer saya panas dong. Ya kan? Malah takut ya usernya ya. Tapi kalau di OS itu malah senang OS-nya loh. OS-nya itu merasa senang, merasa benar, merasa baik. Kenapa? Karena komputer kalau dipakai ya berarti dipakai dengan efisien, dipakai semua gitu. Terpakai semua. Anda beli barang dipakai 100%, kan senang kan? Bagi OS itu dia berhasil. Bagi user takut panas gitu kan. Komputer saya kok CPU usage-nya 100 terus, ini pasti ada masalah nih gitu kan. Kalau user kan. Nah, memori juga demikian. Memorinya kepakai semua, itu pasti senang OS-nya gitu ya. Jadi dari sudut pandang sistem operasi dia berhasil. Tapi dari sudut pandang manusia dia takut gitu kan. Loh ini berarti kurang gitu kan. Seolah-olah begitu. Oke, layanan sistem operasi dia menyediakan apa? Ada user interface ya. Sorry, kecoret. Ini kecoret. Menyediakan user interface ya. Menyediakan user interface-nya apa? Berarti ada GUI tadi. Lalu kemudian program execution ini berarti jalanin program lain. Input output mulai dari hardware apapun mesti ada I/O-nya ya. Mulai dari nampilin di layar, mouse click, keyboard dan sebagainya. Lalu file system manipulation, Anda bisa melakukan rename, delete, create semua, buat directory dan sebagainya. File system semuanya ada. Lalu sistem communication Anda bisa berkomunikasi melalui jaringan ya. Melalui jaringan bisa connect, ping ya, minimal begitu. Lalu kemudian deteksi error. Ketika ada programnya crash lalu Windows-nya nampilin tulisan
don't send. Nah, itu adalah contoh dia bisa mendeteksi error, dia tidak sampai crash, tidak sampai restart ya. Melakukan resource sharing, Anda bisa sharing folder misalnya, atau klik kanan share dan sebagainya. Itu adalah sharing. Bahkan RAM ya, RAM itu dipakai oleh banyak aplikasi kan. Nah, itu bisa sharing itu berarti. Lalu ada fasilitas security, ada Windows Defender built-in. Itu adalah contoh di Windows untuk antivirusnya, walaupun Anda bisa install antivirus yang lain. Ada password, username. Nah, bayangkan, kalau kayak gini berarti kalian tuh buat sistem buat studi kasusnya gampang tuh. Gampang sekali kan? Karena kalian bisa, user interface, ya udah tinggal nampilin apa. Jadi Anda bisa menurut saya mata kuliah ini tuh ada bagian susahnya nanti bagian algoritma, tapi bagian yang umum-umum seperti ini tuh mudah. Ya. Oke, terus ada fasilitas accounting. Nah, khusus accounting ini bukan ngitung duit ya, bukan ngitung uang, tapi dia ngitung resources yang terpakai. Jadi Anda pernah lihat user ini sudah memakai hard disk berapa, kuotanya berapa, RAM yang dipakai berapa, sisanya berapa. Nah, itu namanya accounting system. Jadi menghitung sumber daya resource yang dimilikinya. Tinggal berapa, sisa berapa. Termasuk seperti task manager, di situ ada RAM-nya, CPU-nya, itu sisa berapa dan sebagainya, itu ada semuanya disebut dengan accounting system. Oke, ini sistem operasi mobile. Jadi sistem operasinya tidak hanya desktop, ada mobile ya. Saya lewati ya. Yang pasti Android nih, terus kemudian iOS ya. iOS-nya bukan iOS 4, sudah baru dan sebagainya. Lalu sistem komputer itu sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah user, yang kedua program, ini user, ini bagian user, ini program, ini bagian OS, ini bagian hardware. Ya, hardware. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi usernya ada di paling atas, connect ke jalanin programnya, misalnya Microsoft Word, terus Microsoft Word-nya nge-save berarti dia lewat OS, tolong dong Windows, tolong akseskan hard disk untuk nge-save itu. Word tidak bisa langsung ke hardware. Tidak ada aplikasi apapun yang bisa langsung ke hardware. Ya. Jadi harus lewat OS dulu. Jadi kalau kalian buat aplikasi kayaknya keren, sakti begitu, sebenarnya ya tidak sakti. Kenapa? Karena dia lewat OS dulu. Ya, yang Windows Explorer misalnya, Windows Explorer itu sebenarnya ngakses ke OS dulu. Dia bisa kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian di dalam aplikasi itu, di dalam aplikasi yang berjalan, itu namanya proses. Jadi kalau kalian lihat Task Manager itu namanya proses. Coba dilihat di Task Manager. Proses, tampilannya, judulnya proses. Proses yang sedang berjalan apa saja. Ini akan dipelajari di bab 3. Proses itu mulai dari dia hidup sampai dia mati. Ya, sampai dia hidup sampai mati. New sampai terminate. Kalau Anda bayangkan ini adalah ketika Anda registrasi, kalau di registrasi offline, Anda masuk ke ruangan lab, ya, itu adalah new. Lalu kemudian terminate itu ketika Anda sudah keluar dari registrasi itu. Di dalamnya Anda melakukan running, yaitu Anda regis beneran. Ya, nanti kalau ternyata waktunya habis, waktu regisnya habis 25 menit, belum selesai, ya terpaksa harus keluar dulu. Nanti bisa dijadwal lagi, gitu kan. Nah, ini state of proses ya. Anda bisa klik kanan kalau di Task Manager bisa dilihat state prosesnya sekarang sampai di mana. Terus thread. Thread ini apa? Thread ini adalah satuan yang lebih kecil daripada proses. Ya, ini bab 4. Ya, ini bab 4. Thread itu adalah satuan terkecil dalam sebuah sistem, lebih kecil daripada proses. Satu proses bisa memiliki lebih dari satu thread. Ya, jadi satu proses lebih besar bisa memiliki lebih dari satu thread. Contohnya, Anda pernah pakai download manager IDM mungkin, di situ Anda bisa download lebih dari satu. Dalam satu program IDM, satu proses program IDM, dia bisa jalanin 5 download sekaligus dengan state-nya berbeda-beda. Yang satu baru 1%, yang 2 baru 50%, yang 3 sudah selesai, yang 4 misalnya baru 99%. Berarti dalam satu proses terdiri dari 4 kegiatan atau 5 kegiatan. Dia download 5 kegiatan. Nah, 5 kegiatan itu adalah 5 thread. Multi-threading. Ya, dalam program yang bisa kayak gitu cepat banget.
Bayangkan dengan program yang hanya bisa satu thread, itu pasti lambat. Keuntungannya dengan menggunakan multithreading maka akan sangat responsif. Ya, responsif bisa dijalan, nggak harus nunggu ya. Bisa resource sharing, ya bisa resource sharing, bisa berbagi resources. Lebih ekonomis, lebih murah daripada Anda harus jalanin 5 program sekaligus. Ya, dan bisa memanfaatkan arsitektur multiprosesor. Core i3, Core i4, Core i5, Core i7 itu bisa dipakai semuanya. Satu thread, satu core. Oke, bisa dibayangkan ya. Nah, ini bayangan single thread dan multi thread. Kalau single thread berarti dipakai sendirian. Semuanya. Registernya dipakai sendirian, RAM-nya dipakai sendirian. Kalau multi threading itu berarti satu program yang sama tapi dibagi 3. Jadi irit. Programnya dipakai bersama-sama. Dulu waktu awal pertama Firefox itu menggunakan multi threading. Jadi Firefox itu pakai tab ya. Tab-nya itu dibuka, itu sebenarnya satu aplikasi yang sama. Lab tab-nya 5 ya berarti 5 tab 5 thread. Tapi Chrome waktu pertama kali dia hadir, pertama kali dia muncul dari Google, dia sudah pakai multi proses. Jadi bukan multi threading, tapi multi proses. Sedangkan Firefox itu multi threading. Bedanya di mana? Nanti akan kita bahas di bab 3 dan 4 ya. Nanti 3 dan 4. Terus CPU itu menjadwalkan program yang sedang jalan. Scheduling. Jadi CPU itu tugasnya adalah menjadwalkan dan mengeksekusi program yang sedang jalan. Anda bisa lihat di Task Manager, banyak sekali program yang jalan, semuanya itu dijadwalkan oleh CPU. Penjadwalan itu ada 2, non-preemptive sama preemptive. Non-preemptive adalah ketika penjadwalannya tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diserobot, tidak bisa dijeda, harus selesai. Sedangkan preemptive itu kalau dia bisa diganggu-gugat, bisa dijeda sama program lain. Contoh non-preemptive, kalau Anda sudah menekan tombol shutdown, biasanya dia akan shutdown, dia nggak bisa dibatalin lagi. Ya kan, program sudah terlanjur shutdown, dia nunggu sampai selesai. Dia nggak bisa, nggak bisa. Biasanya nggak bisa. Ya, jadi itu namanya non-preemptive. Sekali diklik ya sudah, sampai selesai. Tapi kalau preemptive bisa diganggu-gugat, bisa dijeda. Ada program yang lebih penting, contohnya antivirus. Antivirus itu prioritinya tinggi sekali dibandingkan dengan Notepad. Notepad-nya nggak selesai-selesai. Lagi nge-save gitu ya. Misalnya program Word, bolehlah, not Word. Lagi nge-save, tiba-tiba kok ada virusnya. Langsung antivirus akan nyerobot. Word-nya nggak jadi nge-save, nunggu sampai antivirusnya selesai. Oke, lalu banyak penjadwalan. Nah, di sini algoritma akan kita pelajari. Ada FCFS, SJF, round robin. First come first serve, shortest job first, dan round robin. Nanti ini penjadwalan CPU. Nah, untuk tugas akhir, Anda harus mensimulasikan bukan studi kasusnya, tapi algoritma-algoritma yang ada. Jadi Anda buat suatu tampilan atau video atau animasi yang menggambarkan FCFS misalnya. Menggambarkan SJF. Menggambarkan round robin cara kerjanya gimana. Boleh pakai kartun, silahkan. Namanya video pembelajaran ya. Bentuknya. Jadi Anda mempelajari itu. Nah, video pembelajaran ini silahkan Anda pilih gitu ya. Jadi nanti setiap kelompok nggak boleh sama. Ya, jadi kalian bisa nyari, booking dulu mana yang mau saya ambil. Nah, nunggu sampai jadwalnya ya biar tahu ya kalian tuh nanti algoritmanya kayak gini toh gitu. Jadi nunggu sampai sekarang nggak harus bingung. Kalau kecuali Anda rajin ya, Anda bisa baca dulu bukunya. Bisa cari dulu informasi saya mau ambil yang mana. Oke, biasanya yang awal-awal pasti lebih mudah. Terus kemudian sinkronisasi. Nah, ketika program-programnya itu ada di memori itu banyak banget, di task manager banyak banget, berarti mereka itu semuanya akan melakukan rebutan. Berusaha untuk berebut resources. Dia berusaha untuk mengakses memori bersama, mengakses hard disk bersama. Butuh sinkronisasi supaya apa? Nggak crash, nggak hang. Dan ada banyak data-data yang kalau dipakai bersama-sama, di-share bersama-sama, itu akan menyebabkan akan menyebabkan malah error kan? Akan menyebabkan malah error. Contoh, kalau di dalam pemrograman, variabel global, variabel yang dipakai bersama-sama, itu berbahaya. Ada yang baca, ada yang nulis. Nanti jadi nggak jelas siapa yang benar. Sehingga dibutuhkan yang namanya proses sinkronisasi. Sinkronisasi berarti artinya menjamin semua proses itu urut
Ya, urut seperti itu. Oke? Jadi tidak diperbolehkan terjadinya race condition. Tidak diperbolehkan terjadi race condition. Artinya tidak diperbolehkan untuk terjadi rebutan atau lomba-lomba. Ya. Oke, dah. Nah, terus ternyata kalau urut justru akan menyebabkan deadlock. Kenapa? Deadlock itu kan hang. Hang itu terjadi kalau apa? Kalau ada proses saling tunggu-menunggu. Ya, kenapa? Karena resources-nya terbatas. Jadi ketika programnya itu saling tunggu-menunggu, menunggu resource yang belum dibebaskan oleh program lain, menunggu resource yang masih dipakai oleh program lain, maka program itu waiting. Nah, program waiting itulah yang menyebabkan Anda merasa, loh kok nggak respon? Nggak respon itu kok not responding, benar nggak kalau di Windows Anda? Not responding itu artinya apa? Melebihi batas waktu dia respon. Dia mungkin sedang menunggu sesuatu yang nggak tahu apa kan. Nah, itulah yang sering Anda sebut, oh ini hang, menunggu sesuatu. Nah, kenapa terjadi? Karena resource-nya terbatas dan karena programnya saling menunggu. Padahal program saling menunggu itu diwajibkan supaya tidak terjadi rebutan resources gitu kan. Jadi di bab ini bab 7 ya. Ini bab 7. Jadi bab 6 tadi, bab 6 itu namanya proses synchronization. Sinkronisasi proses justru menyebabkan deadlock. Jadi dua chapter ini 6 dan 7 ini akan menyebabkan kontradiksi ya, bisa dibilang begitu. Terjadi kontradiksi. Disuruh nunggu malah jadi deadlock. Nah, solusinya untuk tidak menunggu ini adalah ternyata membebaskan supaya nggak saling nunggu. Dan itu tidak mungkin. Sehingga sampai sekarang sistem operasinya seperti apapun hebatnya belum pernah ada yang namanya bebas dari hang. Android ya pernah crash, iOS ya pernah crash, Linux ya pernah crash, semuanya pernah hang. Sebagus-bagusnya OS. Kenapa? Karena resources-nya terbatas dan ada konsep yang namanya proses synchronization sama deadlock ini. Contoh proses program yang bersifat boleh diganggu-gugat, preemptif. Itu adalah RAM. RAM itu boleh dipakai bersama-sama. Tapi program yang resources yang tidak boleh diganggu ini contohnya printer. Kalau kalian pernah merasakan printer dipakai di jaringan, contohnya di FTI, printernya kan cuma 3 atau 5 gitu ya, dipakai oleh semua dosen. Kalau dosen A ngeprint, dosen B ngeprint, yang terjadi apa? Yang terjadi printernya ngantri. Siapa duluan? Misalnya ternyata dosen A itu ngeprint 50 halaman. Dosen B itu ngeprint cuma 1 halaman. Tapi kebetulan dosen A itu selisih 1 detik dari dosen B. Jadi menang dosen A yang 50 halaman. Berarti 50 halaman akan di-print dulu sampai habis. Baru si dosen B yang cuma selembar. Ya nggak adil memang. Wah nunggu lama banget. Loh iya, tapi kan antrian. Jadi dulu-duluan. Printer tidak bisa dipakai barengan gitu ya. Jadi tiba-tiba di halaman ke-30 tiba-tiba nyisip punyanya si dosen B. Kan nggak mungkin. Gitu. Antrian ini contohnya. Ini non-preemptive. Nah, Anda bisa bayangkan kan, jadi gampang kan sistem operasi itu ya, karena contoh-contoh kasusnya itu kan kalian, oh gitu, jadi mungkin selama ini tuh Anda merasakan, menggunakan, tapi Anda tidak tahu konsepnya. Nah, di dalam OS ini, maka Anda bisa tahu, oh itu konsepnya begitu tuh. Artinya itu saya harus, jadi nanti harapannya di setelah OS ini, kalian akan jadi lebih sabar terhadap sistem operasi. Anda bisa merasakan, oh artinya kesulitannya sistem operasi itu kayak gini. Jadi Anda bisa nggak marah-marah sama sistem operasi ya. Banyak yang sering marah-marah dengan OS karena kok lemot sih, kok kayak gini sih dan sebagainya ya. Nah, troubleshooting juga nanti akan lebih pintar ya. Karena bisa tahu kondisi konsep-konsep. Oke, terus RAM ini saya kayaknya nggak perlu ya. RAM itu di dalam peripheral komputer itu berarti RAM itu adalah main memory ya, yang Anda dijual SODIMM itu ya, SODIMM atau long DIMM ya. Nah, itu dijual dalam bentuk kepingan, itu adalah RAM utama. Semua program harus ada di sini. Dan CPU kalau ngakses memori itu cepat banget dibandingkan dengan ngakses hard disk. Walaupun ada SSD tetap lebih cepat RAM. Oke. Saya lewati. Lalu kemudian virtual memory ini asal mulanya adalah ketika program itu ternyata nggak cukup di RAM semua, maka dibutuhkanlah tempat supaya tidak hang, supaya tidak out of memory. Maka disiapkanlah hard disk yang pura-puranya jadi memori, yang namanya virtual memory. Kalau di dalam sistem operasi, ada yang namanya pagefile.sys di Windows. Pagefile.sys itu nama file yang ada di drive C untuk untuk virtual memory kalian. Pagefile.sys, coba cari ya. Nah,
Silahkan dicari patchfile.sys, disambung. Nah, itu isinya adalah hard disk, ukurannya besar. Jadi misalnya kalau hard disknya misalnya, kalau RAM-nya 8 GB, mungkin patchfile.sys-nya 2 GB ke atas. Dan itu wajib ada di dalam OS. Jadi kalau lihat tuh, kok disk saya kadang-kadang berkurang, ya itu karena bisa jadi kepakai oleh itu patchfile.sys. Nah, ini dipakai untuk menjembat supaya ketika ada program yang nggak cukup di RAM, itu bisa masuk ke hard disk. Ini bab 9. Ini bab 9. Lalu kemudian ternyata nanti ada algoritma-algoritma yang dipakai di dalam virtual memory management. Jadi ketika virtual memorinya itu ternyata nggak cukup juga, ya, di zaman dulu terutama di DOS, maka ini akan menggunakan algoritma ini. Nah, nanti kalian bisa melakukan simulasi untuk video pembelajaran, bisa milih ini juga. Lalu kemudian kita akan mempelajari mass storage system, hard disk dan teman-temannya. Ini juga ada algoritma-algoritmanya, ya, di dalam mass storage itu ada algoritma-algoritmanya. Nah, ini ada disk scheduling algorithm, ada FCFS, SSTF, ada scan elevator. Ini prinsipnya mirip seperti lift, ya, lift yang buat naik turun itu. Nah, ini pakai algoritma ini. Nah, banyak sekali algoritma, mungkin sampai 20-an algoritma dalam satu pertemuan sampai satu semester ini. Jadi Anda bisa milih satu saja untuk dijadikan video. Ya, silakan mulai cari. Oke, ini ada look, scan, dan sebagainya. Lalu file itu apa sih sebenarnya? File itu adalah byte-byte data yang ada di hard disk Anda. Isinya tidak kelihatan, ya, bisa dibilang. Kalau di hard disknya nggak kelihatan, supaya kelihatan maka dibuatlah konsep logikanya. Di Windows Explorer muncullah nama-nama file, ekstensi file, ukuran, tanggal, dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagi sistem operasi itu nggak ada bedanya. Nah, jadi dianggapnya sama semua, itu byte-byte data semua. Byte-byte data yang nempel, yang secara permanen ditaruh di hard disk Anda. Kalau hard disknya bad sector, ya nggak kebaca semua, gitu kan. Jadi sifatnya adalah big size, besar, bisa di-share, dan persisten. Persisten itu artinya disimpan secara permanen, ya. Di storage, secondary storage, bukan di primary storage. Primary storage itu adalah RAM, ya. Nah, memori itu adalah primary storage. Sedangkan secondary storage atau secondary penyimpanan sekunder itu adalah yang hard disk. Nah, ini atribut file, ada nama file, ada identifier file, ada tipenya, ekstensinya. Terus kemudian lokasinya di hard disk mana, ukurannya, ada proteksinya, siapa yang bisa baca, siapa yang bisa nulis, siapa yang bisa mengeksekut, ya. Ada atribut-atribut seperti tanggal, ya, waktu, user yang membuat, lalu kemudian direktorinya, macam-macam. Anda tinggal klik kanan properties. Bahkan kalau MP3 mungkin akan ada informasi lain yang berbeda lagi, ya. Terus kemudian ada video mungkin akan berbeda lagi, ada meta datanya, JPG juga ada meta datanya, jadi banyak banget. Ini file. Dia semuanya hanya logika. Logika itu artinya fisiknya nggak kayak gitu. Fisiknya itu ya semuanya sama. Magnetik apa namanya di dalam byte-byte data. Gitu. Bagi OS itu semuanya sama. Cuma bagi kita kalau ekstensinya TXT dibuka pakai Notepad. Kalau ekstensinya JPG dibuka pakai apa? Misalnya Windows Photo Viewer gitu. Oke, itu membedakan. Terus nanti Anda mempelajari virtual machine, ya. Virtual machine itu sebenarnya menipu sistem operasi. Kenapa? Karena Anda nginstal VMware, Anda nginstal Oracle VirtualBox di komputer kalian. Itu untuk apa? Untuk bisa nginstal Windows atau OS lain di atas OS kita. Jadi kalau OS kita adalah Windows, Anda nginstal virtual machine di atas OS Windows kita, Anda bisa nginstal Linux di atas Windows kita. Bukan dual boot, ya, bukan dual booting. Jadi benar-benar OS di atasnya ada OS lagi. Nah, artinya apa? Artinya hardware yang dipakai itu sama, ada virtual machine manajernya di atasnya, lalu ada ini VM1, VM2, VM3. Nah, ini bisa diinstali Linux, Macintosh, misalnya ini Android. Nah, ini OS yang aslinya Windows. Nah, tapi Anda butuh RAM yang besar, ya. Jadi RAM-nya ini misalnya ini 2 GB, ini 2 GB, ini 2 GB. Berarti Anda harus punya 6. Buat Windows-nya belum.
Windows-nya 4, berarti 6 tambah 4, 10. Kalau Anda RAM-nya kecil, nggak bisa. Ya, virtual machine. Tapi enaknya pakai virtual machine apa? Kalau Anda memang salah atau terjadi kesalahan, error, Linux-nya salah, delete aja. Nggak perlu bingung. Nggak terlalu takut format dan sebagainya, tinggal delete aja. Karena itu adalah virtual. Gitu. Tapi kalau pakai dual boot, beda. Dual boot itu berarti Anda install benar-benar natif dua-duanya. Lalu kemudian ketika mau booting, Anda milih, saya mau masuk Windows atau Linux. Itu bedanya. Tapi kalau pakai virtual machine, Anda masuknya ke Windows semua. Lalu di atas Windows baru jalanin Linux-nya. Ya. Nah, terus masuk ke hardware sekarang. Ini adalah kelas-kelas komputer, mulai dari superkomputer sampai dengan mobile yang kecil, yang embedded system. Embedded itu biasanya ditempel di misalnya di peralatan-peralatan seperti mesin cuci, lalu kemudian misalnya AC, ya, itu adalah embedded system. Yang chip yang kecil yang bisa dipakai di dalam sebuah hardware tertentu. Robot-robot misalnya, itu adalah embedded system. Pakai OS semua ya. Kalau zaman dulu kalian itu punya handphonenya belum disebut smartphone, itu berarti handphone kalian itu tidak bisa diinstali apa-apa. Mati. Ya, itu namanya belum smartphone. Tapi ketika sudah generasi smartphone, maka handphone kalian itu sudah bisa diinstali aplikasi, diinstali Windows, diinstali OS, dan bahkan bisa diinstal ulang gitu. Ya, jadi bedanya di situ. Jadi kalau sudah ada OS-nya maka disebut dengan smart. Ya. Tapi kalau OS-nya belum bisa diutak-atik, ya belum smartphone, hanya handphone saja. Oke. Terus menurut karakteristiknya, kalau sebuah hardware ada yang punya single prosesor, ada yang multi prosesor. Kalau single prosesor berarti komputernya hanya satu prosesor saja. Jarang ya terjadi sekarang ya. Kalau multi prosesor itu berarti komputernya mempunyai lebih dari satu prosesor. Seperti Core i7 berarti punya berapa? 7 prosesor. Walaupun prosesor yang Anda beli satu, tapi core-nya kan 7. Nah, core-nya 7 itu berarti bisa dianggap sebagai satu perintah, satu otak ya, satu otak. Jadi bisa jalanin 7 perintah bersamaan. Itu multiprosesor. Makanya mahal. Lalu personal komputer itu berarti dipakai sendirian. Kalau distributed system itu berarti komputernya bisa dipakai banyak orang. Ya, bahkan di beda tempat. Terus komputer itu ada menurut layanannya itu ada dua, yaitu cluster system yang merupakan gabungan dari berbagai tempat penyimpanan dalam sebuah storage area network, atau grid atau supercomputing. Nah, kalau yang superkomputer ini jauh lebih sakti lagi, lebih bagus lagi ya. Kalau cluster system itu biasanya masih dalam area yang terlihat ya, bisa dibilang dalam satu warnet misalnya. Ini yang paling kelihatan tuh mungkin satu warnet gitu ya, satu perusahaan gitu, menggunakan storage area network yang sama. Tapi kalau grid computing itu bahkan levelnya sudah benua ya. Bisa untuk antar benua, antar negara kayak gitu. Udah nggak kelihatan ya bentuknya. Tapi layanannya tetap dirasakan oleh pengguna. Kalau Google, kita kan merasakan layanan Google toh dari mana? Dari handphone kita rasakan, dari web bisa, dari desktop bisa, macam-macam ya. Bahkan dari TV juga bisa. Semua layanannya bisa kita rasakan. Nah, itu sudah grid computing, sudah superkomputer. Tapi kalau se-UKDW mungkin pakai cluster system. Nah, terus berdasarkan waktu pemrosesan, itu ada real time system, yaitu waktu yang tepat, harus tepat, misalnya dipakai di peralatan seperti yang butuh ketepatan waktu ya, misalnya kayak untuk nuklir mungkin, untuk laboratorium, untuk operasi kegiatan operasi, misalnya operasi kedokteran gitu ya, yang misalnya laser system dan sebagainya, itu adalah real time system. Sistem-sistem yang membutuhkan ketepatan waktu, kalau nggak tepat nggak boleh gitu ya. Dan yang non real time system. Non real time system ya komputer kita ya termasuk non real time. Kan tidak harus saat itu juga gitu. Oke, saya lewati. Nah, terus jobnya sekarang. Berdasarkan jenis pekerjaannya, itu yang paling jelek, yang paling dasar itu adalah sistem yang menggunakan konsep batch. Batch itu berarti gantian. Sistem BAT itu artinya dia batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 gitu kan. Gantian. Ada kayak kelompok antriannya sendiri-sendiri gitu.
Nah, ini yang melakukan adalah user. Jadi yang melakukan harus usernya sendiri. Lalu kemudian sifatnya tidak real time. Jadi diantrikan gitu ya. Diantrikan. Ini contohnya kalau di DOS, zaman DOS, Disk Operating System, itu pakai file yang ekstensinya .bat. Kalau Anda pernah membuat aplikasi atau file yang ekstensinya .bat, ya .bat, itu isinya itu adalah urutan perintah-perintah. Ini ekstensinya .bat. Nah, kalau pernah lihat. Nah, ini adalah urutan perintah. Jadi perintahnya itu dijalankan antrian 1 2 3 4 gitu. Tidak paralel, ya. Itu adalah batch system. Jadi lebih lambat, ya bisa dibilang lebih lambat. Lalu mulai sekarang makin canggih, maka sudah naik lagi yaitu multi programming. Nah, multi programming ini berarti dalam satu sistem operasi bisa menjalani program lebih dari satu. Nah, ini berupa background proses. Berupa background proses artinya yang menjalankan aplikasinya itu adalah sistem operasi. Contohnya, kalau kalian barusan booting, Anda bisa langsung lihat task manager, langsung sudah ada program banyak di situ. Loh, saya belum ngapa-ngapain kok sudah ada banyak program. Nah, itulah multi programming. Dikerjakan oleh OS langsung, berupa background, lebih cepat daripada batch system. CPU dipergunakan secara bergantian. Tapi bergantiannya itu tidak kelihatan. Karena apa? Karena CPU itu cepat banget ya. Bandingkan Anda ilustrasikan CPU itu dengan orang kalau ditembak tapi bisa menghindari pelurunya. CPU itu orang yang bisa menghindari pelurunya itu. Karena peluru itu hard disk ya, bisa dibilang lambat banget gitu. Sedangkan CPU itu cepat sekali. Makanya peluru yang kita anggap sebagai peluru cepat banget itu ternyata bisa kita hindari. Berarti kan cepatnya luar biasa ya CPU itu dibandingkan dengan manusia kita. Satuan waktunya itu jauh berbeda. Nah, kalau yang paling canggih sekarang itu namanya adalah real time system multitasking. Ya, ini kalau tadi multi programming ya. Kalau ini multitasking. Windows sekarang, mulai dari Windows XP mungkin ya sampai sekarang sudah bisa namanya multitasking. Bedanya di mana? Kalau multi programming yang menjalankan OS. Sedangkan kalau multitasking yang menjalankan adalah user juga bisa. Jadi usernya bisa ikut. Contohnya, Anda bisa jalanin Word, Excel sekaligus sama Photoshop sama Spotify dijalanin bareng misalnya. Yang menjalankan kita. Nah, itu akan muncul di task manager di bagian foreground process. Dialokasikan di foreground process. Jadi kalau yang multi programming itu di background proses, sedangkan yang multitasking ini di foreground proses. Bisa kita sentuh, bisa kita klik gitu. Bisa kita close gitu. Ya, jadi kita yang punya punya andil di situ, yang bisa melakukan itu kita. Sama-sama dilakukan di memori, tapi bedanya adalah respon time-nya harus kecil banget. Karena manusia ya, kalau ngelihat loh, kok ini diklik kok diam aja, wah ini hang gitu. Manusia kan selalu kayak gitu. Jadi respon time harus kurang dari 1 detik. 1 detik itu bagi kita itu cepat ya, bagi CPU itu lambat banget loh. Ya. Jadi CPU itu satuannya beda dengan detik. Oke, jadi walaupun seperti ini sudah cepat bagi kita, tapi bagi CPU mungkin lambat. Oke, terus kemudian distributed system ini komputasinya sudah mulai komputasi yang zaman now, yang menggunakan misalnya cloud computing, ini sudah termasuk dalam distributed ya. Berarti komputernya lebih dari satu terpisah-pisah. Disebut dengan loosely coupling system. Jadi terpisah-pisah. Loosely itu kan berarti tidak erat kan? Tidak erat. Jadi komunikasinya terpisah-pisah, komputernya terpisah-pisah, bahkan antar negara, antar benua. Dihubungkan dengan internet, ya. Bisa melakukan pembagian sumber daya, komputasi lebih cepat karena dikerjakan rame-rame. Modelnya ada 2 macam, yaitu client server dan peer-to-peer. Client server ya seperti Google. Kita kliennya, Google servernya. Kalau menggunakan client server berarti servernya harus sakti. Ya, harus sakti sekali. Sedangkan peer-to-peer itu tidak ada klien, tidak ada server. Contohnya torrent. Torrent itu masuk dalam kategori peer-to-peer. Yaitu tidak ada kliennya, tidak ada servernya. Semuanya sama rata. Ya, bandwidth dibagi bareng, file dibagi bersama, dan sebagainya. Oke. Nah, peer-to-peer tidak membedakan antara klien dan server ya. Tidak ada bedanya. Semuanya dianggap sama.
Contohnya torrent. Oke, saya lewati. Ini sudah enggak. Ini tadi contohnya kalau yang cluster itu berarti di dalam satu organisasi ya. Terus kemudian di dalam satu organisasi itu memanfaatkan storage area network yang sama. Ini SAN. Dimanfaatkan bersama. Dalam satu warnet gitu misalnya. Oke, terus kalau grid computing ini berarti super farm. Jadi kayak apa beternak ya, beternak atau pertanian komputer. Jadi banyak sekali. Ya. Nah, kalau Google ini dulu di tahun 2006 dia punya 12.000 klaster ya. Jadi banyak banget. Sekarang mestinya lebih dari itu. Saya lewati saja. Nah, ini modelnya dilihat sebagai user sebagai satu kesatuan. Kita nggak tahu ini ada di mana klaster-klaster ini. Tapi usernya itu merasakan layanannya itu satu kesatuan. Kita merasakan layanan Google itu satu kan, bukan banyak kan. Kita nggak tahu yang melayani Google itu ada di server mana, kita nggak ngerti, tapi bagi kita itu adalah satu kesatuan. Padahal dukungannya jelas banyak sekali. Ya, oke. Terus di zaman now sekarang sudah masuk ke era cloud computing. Cloud computing yang dijual adalah service. Apa saja servisnya? Ada yang disebut dengan softwarenya yang dijual, atau platformnya yang dijual, atau infrastrukturnya yang dijual. Kalau softwarenya yang dijual, Anda cuma pakai softwarenya. Contohnya apa? Kita bisa pakai Dropbox. Dropbox itu adalah sebuah aplikasi yang kita bisa beli, bisa tambahin, bisa kita gratisan, kita bisa manfaatkan. Ya, itu adalah dijual softwarenya. Kita juga bisa manfaatkan Google Google Apps ya. Itu juga software. Kalau platform berarti ada database-nya, ada database-nya, ada programmingnya. Contohnya kalau kita hosting web. Hosting web itu kita beli apa? Kalau kalian hosting web kan kalian beli storage-nya sama layanan-layanannya, database-nya segala macam. Yang software-nya dari siapa? Dari kita. Jadi kita nginstal sendiri. Kita beli platform. Istilahnya gini, saya mau hosting di mana? PHP atau JSP atau .NET? Nah, kalau .NET berarti harus pakai yang berbasis Windows. Berarti kan Anda sudah milih. Saya mau milih platform yang kayak apa gitu. Nggak bisa Anda sembarangan beli platform ternyata nggak kompatibel. Tapi kalau infrastruktur as a service, Anda beli server kosongan. Sering dengar mungkin VPN. Nah, Anda beli VPN berarti cuma komputer kosong. Anda bisa akses itu seolah-olah punya komputer baru, tapi di luar negeri sana, lalu Anda nginstal sendiri semuanya dari nol. Contohnya AWS itu, Amazon Web Service, itu bisa yang Anda install itu infrastruktur. Jadi Anda diberi kosongan, Anda dikasih Linux gitu ya. Dengan spesifikasi kayak gini, nginstal sendiri semuanya. Cuma ya nggak bisa berbasis GUI kebanyakan. Berbasisnya command line. Jadi semuanya harus pakai command. Nah, kalau orang expert ya pasti yang infrastruktur dong. Kalau orang yang biasa-biasa aja, yang software aja. Paling gampang. Ya. Terus dari sisi waktu pemrosesan tadi sudah ada real time dan non real time. Ini yang real time, ada real time pun dibagi dua, ada hard real time dan soft real time. Bedanya apa? Kalau hard real time itu harus selesai. Jadi harus selesai dalam waktu itu, tidak boleh tidak. Jadi begitu tidak selesai langsung batalin, abort. Sangat kritikal, sangat memperhatikan waktu. Jadi kalau gagal dah nggak boleh. Ini nggak boleh gagal, bisa dibilang, itu namanya hard real time. Tapi kalau soft real time itu yang penting aplikasinya itu mendapat prioritas tertinggi. Jadi selalu mendapat high priority. Contohnya adalah OS. OS itu masuk soft real time ya. Terus kemudian antivirus. Antivirus itu juga termasuk dalam soft real time karena dia selalu mendapat prioritas tertinggi. Ya. Oke, terus ini aplikasi mobile. Saya lewati. Mobile itu juga punya OS ya. Bedanya adalah kalau mobile itu pakai hardware yang lebih bisa dibilang kalau dulu hardware-nya itu lebih jelek dibandingkan dengan komputer. Namun kalau kita lihat zaman now, zaman sekarang ini, misalnya Samsung yang mahal banget itu, mungkin hardware-nya jauh lebih sakti daripada komputer kita ya. Jadi nggak relevan lagi gitu ya. Karena smartphone sekarang itu sudah luar biasa, sudah bagus banget. Gitu. Dan dia punya beberapa fitur yang lain seperti GPS.
mikrofon, ya, terus wireless, wifi, augmented reality dan sebagainya. Beda dengan laptop, karena laptop itu kan diletakkan di satu tempat. Jadi GPS ya nggak dipakai gitu ya, bisa dibilang. Leadernya adalah iOS dan Google. Lalu struktur sistem komputer ini kayak belajar hardware, ada CPU, ada hard disk, ada USB controller, ada grafik. Grafik itu berarti monitor, ya, monitor layar, ya, VGA dan sebagainya. Semuanya mengakses memori, semuanya mengakses memori. Nah, aplikasi kita ada di sini. Ini aplikasi. Nah, terus ada OS-nya, ini OS-nya. Yang ngatur ini semua. Jadi OS ini ngatur ini semua. Ini aplikasi kita. Aplikasi kita kalau mau mengakses ini semua harus lewat OS. Oke, dan ini bisa terjadi concurrent execution, barengan aksesnya. Nah, itu harus dijamin supaya tidak terjadi tabrakan. Ini modern PC arsitektur, Anda bisa baca sendiri. Saya nggak bisa semuanya, waktunya sudah tinggal 15 menit. Lalu di dalam kegiatan kita di dalam sistem operasi ini, sistem operasi ada yang namanya interrupt. Ya, interrupt itu berarti ketika terjadi sesuatu, biasanya hardware, dia akan melakukan interupsi pada OS. Ya, misalnya Anda mengklik mouse, itu sebenarnya Anda sudah melakukan interupsi. Klik satu aja sudah interrupt. Gitu. Kita nekan tombol keyboard ya interrupt. Gitu. Masangin flash disk, colokin flash disk itu ya interupsi. Gitu. Interupsi kepada siapa? Kepada sistem operasi. Bahwa ini ada sesuatu. Gitu. Contoh flash disk dicolokin. Kan berarti ada hardware baru. Maka sistem operasi yang tadi lagi ngerjain apa misalnya, dia akan harus, oh itu ada apa? Gitu. Dia akan mendengarkan istilahnya, oh ini ada hardware baru masuk. Oke, dia harus mendeteksi hardware itu. Ini apa sih? Oh ini flash disk. Oke, dia langsung kedetek. Zaman dulu enggak ya. Ini apa, hardware apa, saya nggak tahu gitu, cuekin aja. Nah itu kalau sistem operasi zaman dulu, Windows 95, Windows 98, mungkin Windows XP juga nggak kedetek. Gitu. Ya. Nah sekarang canggih banget, jadi interupsinya udah hebat sekali. Nah ketika diinterupsi, namanya kalian lagi ngomong terus tiba-tiba Pak bertanya gitu kan, itu interupsi ya. Nah berarti saya harus mengingat-ingat saya sampai mana tadi. Nah OS juga demikian, ketika diinterupsi dia harus mencatat sekarang saya sedang apa, saya interupsi, saya ngerjain itu dulu, balik lagi ke pekerjaan yang sebelumnya. CPU harus gitu, dia kerja terus menerus, dia diinterupsi terus menerus gitu, jadi dia benar-benar bekerja keras ya CPU itu. Kalau dia nganggur malah rugi, kalian beli komputer mahal-mahal tapi CPU-nya nganggur, nah berarti itu nggak ada gunanya. Beli CPU yang murah aja kalau gitu. Oke, terus trap ini adalah interupsi yang disebabkan oleh software. Jadi kalau softwarenya menginterupsi namanya trap. Makanya sering disebut kalau misalnya softwarenya itu 5 dibagi 0 gitu kan. Wah, langsung hang kan. 5 dibagi 0 kan langsung division by 0 kan. Nggak boleh kan. Nah, itu namanya error trapping gitu kan. Nah, itu kenapa sering terjadi error trapping? Kita harus melakukan error trapping. Nah, itu karena programnya melakukan interupsi. Interupsinya parah tuh. Karena bagi 0 itu nggak boleh. Jadi namanya instruksi CPU nggak bisa kayak gitu. Sistem operasi bekerja berdasarkan interrupt driven. Bagaimana menangani interrupt? Ya, ada dua macam, nanti ada polling dan vector interrupt system. Nanti dibaca lagi ya. Lalu storage itu mulai dari register yang paling cepat ya. Register tuh register tuh nggak kelihatan ya. Register tuh ada di CPU ya. Jadi tidak terlihat. Lalu Anda mungkin sering dengar ada L2 case, L1 case, L1 case, L2 case, lalu kemudian ada VGA case, nah itu case ya namanya. Lalu kemudian baru RAM, setelah RAM terus ada SSD, lalu ada magnetic disk, hard disk biasa, SATA, lalu kemudian optical itu adalah yang optical disk yang lebih lemot lagi, lalu ada magnetic tapes, ada floppy disk dan sebagainya. Disket ya kalau zaman dulu namanya disket. Nah itu makin lambat, makin ke bawah makin lambat, makin ke atas makin cepat. Ini makin lambat ya kalau ke bawah, makin ke atas makin cepat, makin mahal kalau ke atas, makin ke bawah makin murah. Coba Anda beli RAM 16 GB, harganya mungkin 800 nggak tahu berapa ya, 400 sampai 800 atau mungkin 800. Nah 16 GB kalau jadi flash disk berapa? Murah banget. Gitu ya. Jadi makin ke atas makin mahal. Lalu kemudian supaya nggak interupsi terus, kita bisa menggunakan yang namanya DMA, Direct Memory Access, supaya kita tidak perlu menginterupsi CPU terus. Oke.
Nah, interupsi ini DMA ini nempelnya di hardware-nya. Nempelnya di hardware-nya. Ya, jadi masing-masing hardware ada yang mendukung DMA. Oke, saya lewati. Ada 2 DMA, third party dan first party. Kalau third party berarti nempel di motherboard, sedangkan kalau first party ada di bagian device card-nya. Jadi kalau VGA dia punya DMA, jadi nempel di VGA-nya. Terus kemudian hard disk ada juga DMA. Nah, kalau third party dia nempel di motherboard. Jadi satu DMA untuk semua, ya, untuk semua komponen. Yang lebih cepat yang mana? Ya first party. Terus storage management ini berhubungan dengan kemampuan sistem operasi untuk memanajemen hard disk, bisa create file, bisa delete dan sebagainya, bisa menciptakan directory dan sebagainya. Terus untuk mempercepat penyalinan file, untuk mempercepat prosesnya itu biasanya kita menggunakan cache, ya cache supaya lebih cepat. Ya, jadi main memory kan sebagai tempat terakhir untuk bisa mengakses ke CPU. Jadi dari hard disk, ini mau digambar di sini ya, hard disk itu, terus kemudian ini RAM, ya, terus kemudian ini CPU. Nah kan gini, hard disk ke RAM ini loh, supaya cepat gimana? Kan harusnya kan hard disk kan ke CPU, tapi supaya cepat maka ini harus menggunakan cache. Ini juga ada cache-nya, cache-nya CPU, supaya lebih cepat. Nah cache itu berarti untuk mempercepat proses instruksinya. Caranya, jika suatu perintah sudah ada di cache, gunakan yang sudah ada di cache. Kalau belum ada, maka dikopikan ke cache. Cache itu modelnya stack. Jadi tumpukan. Cache yang paling bawah ini berarti sudah tidak diambil. Susah diambilnya. Nah, kalau cache yang paling atas berarti sering diakses. Jadi nanti dia taruh keluar gitu. Itu ada di cache-nya. Cache itu modelnya adalah stack. Dan biasanya kalau di browser juga ada cache ya, supaya mempercepat itu ya. Kalau kalian kadang-kadang loh, Pak kok tampilannya masih sama terus? Oh, cache-nya di-clear dulu gitu. Karena itu kayak dia mengingat yang kemarin terakhir gitu. Karena dianggapnya nggak ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya berarti sama, ambil dari cache saja. Makanya lebih cepat. Anda pernah mungkin buka Google, loh kok cepat banget? Wah, seneng nih. Begitu nyari kok lambat. Oh, karena cache-nya itu. Dia buka di halaman depan Google itu kan cuma kayak gitu. Jadi dia ngambil dari cache yang ada di hard disk kalian. Tapi begitu mulai nyari, dia harus connect internet bener. Wah, lambat. Nah, itu yang terjadi. Oke. Ini bagian terakhir. Lalu kemudian sistem operasi itu memiliki dual mode kerjanya. Yang pertama adalah mode user dan yang kedua adalah mode kernel. Yang namanya mode user itu berarti eksekusinya dikendalikan oleh user. Ya, eksekusinya dikendalikan oleh user, penggunanya yang melakukan. Lalu kalau kernel berarti sistem yang kerja adalah OS-nya. Nah, kapan terjadi seperti itu? Kalau kalian bekerja dengan menggunakan OS, itu kan kalian sebenarnya mengakses program. Misalnya Anda membuka Microsoft Word. Kalau Anda membuka Microsoft Word, Anda nge-save gitu ya, save gitu. Itu sebenarnya user mode. Ya kan? Prosesnya kan kalian yang ngeklik. Nah, tapi begitu sudah save, kan sebenarnya dia ngakses hard disk kan? Nah, nggak boleh kan? Bahwa Word kan nggak boleh ngakses hard disk langsung, tidak boleh karena dia program. Maka dia minta tolong sama sistem operasi. Hai sistem operasi, tolong dong saya mau nge-save nih, user saya itu minta nge-save. Oke, sistem operasinya jawab oke. Nah, terjadi perubahan dari user mode ke kernel mode. Instruksi-instruksi yang memang nggak diperbolehkan oleh user mode, itu beralih dari user mode ke kernel mode. Kalau sudah berhasil nge-save, sudah berhasil ngakses hard disk, berhasil dan true misalnya ya, berhasil ya, verified gitu, lalu dikembalikan lagi ke Microsoft Word-nya. Microsoft Word-nya bilang, oh terima kasih, sudah benar ya, sudah oke ya, sudah. Usernya taunya dari Microsoft Word, ada message box misalnya, save successfully, misalnya gitu. Dah. Windows Explorer juga, ketika Anda delete gitu, del gitu, berhasil. Nah itu sebenarnya di belakang layarnya OS yang kerja. Itu namanya kernel mode. Jadi terjadi perubahan dari user mode ke kernel mode. Ya, ada bit penandanya. User mode itu bit 1,
kernel mode bit 0. Jadi terjadi perubahan dari bit 1 ke bit 0, terus dari bit 0 ke bit 1 lagi. Dan itu terjadi interrupt. Jadi maka terjadi error, terjadi trapping. Anda lihat ada trapping di sini. Nah ini ada trappingnya. Jadi mulai dari usernya ngutak-atik, ternyata dia butuh save, dia minta save, tolong dong save. Maka terjadi trapping karena dia terjadi interupsi. Nah, interupsi ke siapa? Ke CPU dong. Saya butuh akses. CPU kan otaknya. Ya, jadi semuanya ngomong sama CPU. Lalu CPU memerintahkan, oke, sistem operasi silahkan terjadi perubahan dari user mode 1 ke user mode 0. Ya, terus di trapping, lalu diselesaikan execute ini sistem call. Sistem call itu misalnya nulis ke hard disk, sudah naik lagi ke atas. Bit 1. Dah selesai, usernya senang. Oke. Nah, itu dual mode. Selalu kayak gitu. Jadi, instruksi yang privilege itu tidak diperbolehkan untuk diakses oleh user. Oke, selesai. Senang sekali, walaupun saya capek karena ngomongnya terlalu cepat. Tapi tujuannya adalah supaya bisa direkam, ya. Jadi kalian nanti bisa menonton kembali. Daripada saya buat video karena sudah banyak orang yang punya video ini, saya dengan Pak Mas dan Pak Willy tidak usahlah buat video, cari aja video. Nanti dari rekaman kuliah baru direkam jadi video. Itu ya. Saya stop dulu sharing screen-nya. Oke. Nah, tinggal 10 menit. Seharusnya sih sudah lebih ya. Kalau dari 75 menit itu lebih. Tapi saya sampai jam 9. Tolong ada pertanyaan kah dari sini? Tentang yang tadi, nggak harus dari materi. Mungkin Anda mau bertanya tentang tugas, tentang penjelasan saya yang tadi. Silahkan. Pak, saya mau tanya Ya. tentang tugas, Pak. Ya. Itu tadi di modulnya Bapak, tadi tugasnya kan di modul hari Kamis sampai Sabtu. Ya, saya Tapi harusnya. di modul ini hari Jumat sampai Minggu. Apa Oh, saya salah kelas ya? Sorry. Berarti yang benar yang di Moodle ya. Saya Di modul. perbaiki ya, sebentar. Saya malah ingat. Harusnya berarti hari Jumat sampai Minggu ya. Sebentar. Iya, betul. Bentar, saya perbaiki dulu. Sekalian nanti saya upload ulang. Hari Jumat sampai Minggu. Kalau yang di modulnya udah benar, Pak? Ya, yang di Moodle yang benar yang di Moodle. Berarti Jumat sampai Minggu. Terus ada lagi? Mungkin perlu penjelasan yang lain. Jadi sekarang kalian itu harus membuat kelompok, ya. Segera buat kelompok, lalu diupload di iKlas secepat mungkin. 3 orang atau 3 orang. Nah, nanti setelah itu akan saya undi satu, lalu saya umumkan di grup Telegram. Kelompok minggu depan adalah ini. Saya harapkan minggu sudah dikumpul ya, supaya nanti saya bisa mengundi. Kalau kalian merasa, oh biar nggak keundi minggu depannya aja, ya silahkan, nggak apa-apa, terserah. Tapi kan prinsipnya berarti kalau presentasinya makin ke belakang makin sulit, menurut saya begitu. Namanya chapter itu lebih mudah yang di depan, chapter awal-awal. Nah, silahkan nanti Anda segera buat. Terus minggu depan berarti Anda membuat studi kasus bab 2 bagi yang tertunjuk. Kelompoknya siapa. Tadi minggu depan kita mulai kelas setengah 8, langsung kelompok presentasi itu langsung presentasi dulu. 15-20 menit, selesai. Setelah itu saya tinggal melanjutin mana yang belum disampaikan. Jadi informasi-informasi yang lain saya akan menyampaikan slide-nya cepat. Jadi kalau Anda merasa lupa kok nggak ngajar, ya karena sudah ada materinya semua. Jadi saya hanya akan saya hanya akan memperjelas bagian-bagian yang lain. Pertemuan pertama mau nggak mau ya, karena memang harus diisi. Begitu? Ada yang lain? Maaf Ya, Pak. ya. Jadi itu nanti diumuminnya kapan ya? Kita harus presentasi terus kita punya waktu berapa lama buat siapin? Berarti kalau misalnya, bisa nggak kalau, ini kan hari Jumat, kalau besok bisa nggak selesai? Dikumpulin semua. Di iKlas. Nah, kalau bisa, maka saya akan umumkan besok malam atau hari Minggu pagi. Langsung ngerjain untuk hari Jumat. Kelompok pertama yang ditunjuk loh ya. Kelompok pertama yang ditunjuk. Misal nih, sampai terjadi terjadi tidak ngumpul, ya berarti Anda tidak dapat nilai gitu ya. Jadi
separah-parahnya saya akan mulai minggu ketiga, atau mau kayak gitu, mau mulai minggu ketiga. Karena kan ini chapternya banyak ya, sampai 12 kali. Kalian kelompoknya kan kalau 24 dibagi 3 kan berapa? 21. Berarti 8 ya, 8 masih cukup. Kapan? Masih cukup gitu. Jadi gimana? Mau kapan? Mau mulai minggu kedua atau mulai minggu ketiga? Terserah. Mau mulai minggu pertama, kalau bisa minggu kedua saja. Jadi saya mengharapkan hari Sabtu malam kalian sudah harus membuat kelompok, ditulis di ikhlas itu dalam bentuk notepad ya. Nah, terus kemudian setelah itu nanti saya akan undi satu. Kelompoknya siapa, lalu saya umumkan minggu depan kelompok ini presentasi bab 2 ya. Lalu di minggu pas kuliahnya hari Jumat saya akan mengundi lagi berikutnya kelompok ini gitu. Jadi setiap kali di pertemuan kelas akan saya undi. Gitu. Oke? Silakan. Pak, mau tanya. Ya. Ini kan pesertanya 23 orang. Ya. Itu satu kelompok 3 orang, berarti nanti ada yang 2 orang satu kelompok. Atau ada 2 kelompok yang 4 orang. Mending kalian kalau 2 kelompok 2 orang gimana? Berat ya? Kalau 23, soalnya 23 kan nanggung gimana? Kalau 4 nggak cukup. Atau mau 4? 4 berarti 6 kali 4, 24 kurang berarti 5 ya. 4. Kalau 4 kali 6. 4 kali 5. Terus nanti ada satu kelompok yang 3 gitu. Bisa juga. Bisa. 3 atau 4? Yang lain? Halo? Misi Pak, mau nanya. Yang buat masalah durasinya itu gimana ya Pak? Durasi apa? Yang buat penjelasannya itu, presentasi. Maksudnya gimana? Waktu presentasinya dikasih waktu berapa menit gitu Pak? Berapa menit? 15 sampai 20. Ya. Tidak ada pertanyaan. Karena pertanyaannya sudah lewat itu. Sudah lewat apa namanya? Yang pertanyaan itu tanya jawab yang ada di Moodle. Jadi modelnya hanya mempresentasikan. Paling yang tanya saya. Jadi kalau bukan teman-teman gitu. Karena nggak mungkin itu kok nggak jelas gitu misalnya. Gitu. Jadi 15 sampai 20 menit di awal. Nanti dilanjutkan dengan materi sebentar. Hanya bagian-bagian yang belum dijelaskan atau yang perlu saya jelaskan lebih detail. Gitu ya. Oke, berarti diputuskan berapa? 3 ya. 3 aja lah. 3 sama 3, nanti Anda bisa 4 orang. Berarti ada 2 kelompok yang 4. Gitu? Gimana teman-teman? Halo? 3 atau 4? Ya. Tulis di chat boleh. 3 aja, Pak. 3 aja, Pak. 3 aja ya, udah 3. 3 nanti ada 2 kelompok yang 4 nggak apa-apa. Ya, Pak. Oke, sudah. Nanti kalau sudah, ini waktunya udah jam 9. Silahkan kita capture. Saya akan print screen untuk bukti videonya. Nanti setelah ini akan saya upload di Moodle YouTube-nya ya. Pak. Ya. Berarti kalau kemarin kan kita sudah terlanjur ngupload nama kelompok misalnya 3. Kalau misalnya mau satu kelompok 4 ngupload lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi kalau 4 kalian diskusi ya di grup itu ya. Karena kan kalian udah ada nomornya semua tuh. Nah, jadi jangan sampai nanti 4 ada 3 orang, ada 3 kelompok ya, sama aja bohong. Malah saya yang susah. Oh, siap, Pak. Ya kan? Jadi ya kan ini kelompoknya kan juga orangnya kan kecil sedikit cuma 24. Nah, kalian tanya-tanya aja. Jadi kalau bisa ya default-nya 3 gitu. Default-nya 3 supaya lebih gampang. Jangan sampai nanti Pak, pada ngumpulin 4 semua gitu loh maksudnya. Ya. Oke. Saya dinyalain. Cuma 1 halaman aja kok ini. Cuma sekali. Bangun tidur kok terus mandi, ada yang belum mandi ya jangan-jangan. Memang belum, Pak.
Memang belum ya. Enak ya di rumah atau enggak malah? Ayo, yang bawah-bawah belum nyala nih. Tunggul, Wisnu, Acio. Ini saya lihat chatnya. Kamera saya meninggal. Ya wis, dah saya capture ya. 1, 2, sudah. Terima kasih semuanya. Minggu Makasih, depan Pak. masih Makasih, Pak. Nah, Makasih Pak. ya.